Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Septia Farha dari kelas 12 IPA 2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang fisika modern. Efek fotolistrik. Ketika seberkas cahaya dikenakan pada logam, ada elektron yang keluar dari permukaan logam. Gejala ini disebut dengan efek fotolistrik. Efek fotolistrik diamati melalui prosedur sebagai berikut. Dua buah plat logam yang terpisah ditempatkan di dalam tabung hampa udara. Di luar tabung, kedua plat ini dihubungkan satu sama lain dengan gawat. Mula-mula tidak ada arus yang mengalir karena kedua plat terpisah. Ketika cahaya yang sesuai dikenakan kepada salah satu plat, arus listrik terdeteksi kepada kawat. Ini terjadi akibat adanya elektron-elektron yang lepas dari salah satu plat dan menuju ke plat lain secara bersama-sama membentuk arus listrik. Istilah benda hitam diperkenalkan pertama kali oleh Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1866. Benda hitam merupakan sebutan untuk benda yang menyerap seluruh radiasi termal yang diterima dengan tidak memantulkan cahaya dan tidak memungkinkan cahaya apapun untuk melewati atau keluar dari sisi manapun. Energi yang terserap akan memanas dan menghancurkan radiasinya. Radiasi ini biasanya disebut dengan radiasi benda hitam. Tidak ada benda yang benar-benar ideal sebagai benda hitam. Tetapi ada beberapa benda yang berperilaku layaknya benda hitam. Contohnya pada pembakaran kompor listrik. Ketika menaikkan suhu kompor dari suhu rendah ke suhu tinggi, dapat teramati bahwa kompor tersebut mengalami radiasi benda hitam dan terjadi perubahan hitam menjadi merah membara. Benda hitam yang ideal digambarkan sebagai rongga hitam dengan lubang kecil. Ketika suatu cahaya memasuki rongga melalui lubang, maka berkas cahaya akan dipantulkan berkali-kali ke dalam rongga dan tidak dapat keluar kembali ke lubang. Dinding-dinding yang berwarna hitam akan menyerap sinar. Benda hitam akan menyerap sinar cahaya yang suhunya lebih rendah dari suhu sekitarnya dan memancarkan cahaya yang suhunya lebih tinggi dari suhu sekitarnya. Efek Compton. Percobaan yang dilakukan Compton adalah dengan menembakkan berkas sinar X yang memiliki panjang gelombang lambda pada sebuah target yang terbuat dari karbon. Sinar X yang menunggu karbon lalu mengalami hamburan di mana sinar X terhambur memiliki panjang gelombang yang berbeda, anggaplah lambda aksen. Ternyata nilai lambda aksen lebih besar dari lambda. Hamburan sinar X yang merupakan salah satu gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi ditangkap oleh detektor. Ada beberapa detektor yang terpasang dan yang dapat menangkap hamburan sinar X adalah detektor yang membentuk sudut theta terhadap arah gerak awal sinar X. Hamburan yang ditangkap detektor ini selanjutnya dianalisis oleh Compton. Ia mengukur panjang gelombang hamburan sinar X lalu dibandingkan dengan panjang gelombang sinar X saat belum menumbuh karbon. Ternyata sinar X mengalami pertambahan panjang gelombang. Hasil eksperimen ini dapat dijelaskan oleh Compton pada tahun 1923 menggunakan teori kuantum cahaya. Penerapan fisika modern. Contohnya seperti penemuan laser. Cahaya laser terbentuk melalui emisi radiasi elektromagnetik saat elektron berpindah dari suatu tingkat energi ke tingkat energi lainnya. Laser dipakai dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, industri, militer, telekomunikasi, hiburan, dan lain-lain. Klasik merupakan salah satu aplikasi laser yang banyak dipakai dalam dunia kesehatan untuk mengkoreksi lensa mata manusia. Dalam dunia komersial, laser juga mempercepat antrian pembayaran di kasir-kasir supermarket karena dapat dipakai untuk membaca kode barang atau barcode. Dalam industri, energi besar dari laser dipakai untuk memotong baja dan kepentingan lainnya. Dalam telekomunikasi, laser dipakai sebagai membawa data melalui serat optik. Kapasitas kecepatan transmisi data dengan menggunakan serat optik menjadi sangat besar karena medium membawa data berupa cahaya yang memiliki kecepatan sangat besar. Kemajuan ini telah membuat kenyamanan pada manusia karena biaya komunikasi menjadi lebih murah dan kualitasnya menjadi lebih baik. Laser juga dipakai sebagai sumber cahaya mikroskop yang dikenal dengan mikroskop laser. Daya resolusi mikroskop laser sangat tinggi sehingga mampu mengamati benda yang sangat kecil. Sifat dualisme partikel gelombang memungkinkan penggunaan
elektron sebagai pengganti cahaya dalam mikroskop elektron. Penggunaan elektron sebagai sumber tersebut telah meningkatkan daya resolusi mikroskop dari orde mikron menjadi angstrom. Peningkatan kemampuan mikroskop yang drastis tersebut memungkinkan kita untuk mengamati benda-benda dalam ukuran nanometer seperti sel darah, protein, dan lain-lainnya. Penemuan tersebut secara tidak langsung telah mendukung perkembangan dunia kesehatan, khususnya ilmu kedokteran. Sekian saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.